Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini kita akan masuk ke materi subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan dapat mengetahui nih perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, perkembangbiakan tumbuhan dengan stek, serta bagian yang menarik dalam tumbuhan itu adalah bunga. Dan mengulas kembali materi pembagian serta kerjasama. Nah, untuk itu kita mulai saja yuk. Perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, umbi juga merupakan alat perkembangbiakan. Bila umbi kita tanam, maka umbi akan bertunas dan tumbuh tanaman baru. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu sebagai berikut. Nah, ini umbi lapis. Ini umbi batang. Dan ini umbi akar. Nah, kita akan membahas perkembangan tumbuhan dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tunas yang modifikasi. Umbi lapis terdiri dari batang yang sangat pendek dan dibungkus oleh daun-daun. Daun-daun yang membungkus umbi lapis itu merupakan sumber penyimpanan makanan dan menyediakan makanan bagi tanaman baru. Bagian umbi lapis ini merupakan bagian batang yang bergerak dan bulat serta berada di dalam tanah. Nah, contohnya seperti ini. Bagian-bagian tumbuhan umbi lapis. Nah, coba kalian amati nih gambar yang ada di layar tersebut. Nah, di situ ada sisik, ada kuncup, ada subang atau cakram, dan terakhir itu akar serabut. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan umbi lapis. Contoh perkembangan tumbuhan dengan umbi lapis. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada bawang bombay. Nah, sekarang kita masuk perkembangan tumbuhan dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Bagian batangnya akan menggembung membentuk umbi. Bagian batang yang menggembung dan membentuk umbi merupakan untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Ini dia contoh umbi batang. Ada juga nih contoh umbi batang yang lainnya. Ada kentang, ada ubi jalar, ada bengkoang. Ada juga bunga dahlia, ada talas, dan ada bunga tulip. Nah, itu adalah
contoh-contoh dari umbi batang. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangan tumbuhan dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Umbi akar dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya akar tunggang dan akar serabut. Nah, contohnya terdapat pada gambar di samping. Ciri-ciri umbi akar tidak memiliki kuncup, tidak berruas-ruas, tidak memiliki mata tunas, dan umbinya berada di bawah tanah. Contoh perkembangan tumbuhan dengan umbi akar. Ada wortel, ada singkong, ada lobak. Nah, tadi kita sudah membahas nih perkembangan dan pertumbuhan dengan umbi. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan dengan stek. Stek ini perkembangan dengan cara buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian potongan itu ditanam pada tanah. Contohnya kayak singkong, mawar, apel, stroberi, dan bunga trompet. Kok singkong perkembangan dan pertumbuhannya ada dua ya? Umbi dan stek. Ya, singkong itu bisa menggunakan umbi dan juga stek. Nah, kalau stek itu dia dengan bantuan manusia, jadi dia dibantu oleh manusia untuk dibudidayakan. Jika umbi, dia akan berkembang secara alami atau dari tanaman itu sendiri. Nah, ini cara-cara stek. Potong batang tanaman singkong secara menyamping. Tanam batang stek pada tanah. Nah, baru siram dan beri pupuk batang stek hingga tumbuh. Nah, ini adalah cara-cara atau tahap untuk kita melakukan perkembangan atau pertumbuhan dengan stek. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, tujuan pembelajaran kita itu dapat mengetahui bagian tumbuhan yang paling menarik, yaitu adalah bunga. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni menjadikan bunga tampak menarik, serta keindahan suatu bunga dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang, serta hinggap dan mengambil serbuk sari yang menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh ke putik bunga. Pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut juga penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu bunga melati, disebut puspa bangsa. Bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Yang kedua, bunga anggrek bulan, disebut puspa pesona. Bunga nasional Indonesia yang memiliki tampilan yang cantik, indah, dan anggun. Rafflesia arnoldi disebut puspa langka, bunga yang belum berhasil ditanam di luar habitat aslinya, sehingga hanya bisa ditemukan di hutan. Nah, jadi Rafflesia ini dibilang puspa langka karena dia tidak bisa tumbuh nih di luar habitat aslinya. Jadi dia bisa tumbuh di habitat aslinya saja. Namun, pada Oktober tahun lalu, bunga Rafflesia arnoldi ini bisa tumbuh di Kebun Raya Bogor, dan itu satu-satunya yang berhasil tumbuh di luar habitat aslinya. Nah, ada yang tahu kira-kira udah pernah lihat belum ke Kebun Raya Bogor? Ada bunga Rafflesia arnoldi yang sudah mekar pada Oktober tahun lalu.
Nah, sekarang kita belajar matematika. Ayo kita mengulang kembali cara pembagian bersusun yang telah kamu pelajari. Simak ya. Bunga banyak dijual di toko-toko bunga atau floris. Hari ini seorang penjual bunga mendapat pesanan 456 tangkai bunga matahari. Bunga matahari tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 3 tangkai bunga matahari. Berapa banyak buket yang dibuat? Nah, 456 dibagi 3 kita tulis. Nah, kita ambil satu angka di depan. 4 dibagi 3. Nah, seperti kemarin. 3 dikali berapa ya yang hasilnya 4? Nah, kita tulis 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, coba kalian lihat antara 1 dikali 3 dan 2 dikali 3 yang mana yang lebih mendekati angka 4? Ya, benar. Yang lebih mendekati itu 1 dikali 3, maka dari itu 4 dibagi 3 hasilnya 1. Kita tulis angka 1 di atas. Lalu kita kalikan 1 dan 3, maka akan mendapat hasilnya 3. Lalu kita kurangkan, akan mendapat hasilnya 156. Lalu kita bagikan kembali. 156 dibagi 3, kita ambil 2 angka di depan, yaitu angka 15. Kita bagi 15 dibagi 3. 3 dikali berapa ya yang hasilnya 15? Nah, pasti kalian tahu, yaitu 3 dikali 5. Nah, maka dari itu 15 dibagi 3 hasilnya 5. Kita tulis di atas lagi angka 5, lalu kita operasikan lagi. 5 dikali 3, maka akan mendapat hasilnya angka 15. Lalu kita kurangkan, akan mendapat sisanya 6. Lalu kita bagikan lagi nih, 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa ya? 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Pasti kalian tahu. Nah, benar. 3 dikali 2, hasilnya 6. Maka dari itu, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kita tulis kembali 2 di atas. Lalu kita kalikan kembali 2 dikali 3. Hasilnya 6. Lalu kita operasikan. Hasilnya 0. Jadi 456 dibagi 3 hasilnya 132. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di suatu perkebunan bunga dipanen sebanyak 384 batang bunga sedap malam. Bunga-bunga itu akan dikirimkan ke 4 toko bunga dengan jumlah yang sama. Berapa batang sedap malam yang diterima oleh setiap toko bunga? Kita tulis 384 dibagi 4. Nah, kita ambil 2 angka di depan. Buko beda sama yang tadi 1 angka. Ya, kalian lihat dulu nih. Angka yang di depannya itu, dia lebih besar atau lebih kecil dari yang di pembaginya. Kalau misalnya dia lebih kecil, kita ambil 2 angka. Tapi kalau misalnya dia lebih besar, berarti kita ambil 1 angka. Nah, untuk soal yang ini, kita ambil 2 angka, karena 3 itu lebih kecil daripada 4. Nah, 38 dibagi 4. 4 dikali berapa ya hasilnya 38? Kita tulis 8 dikali 4 sama dengan 32. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kalian lihat nih, di antara 8 dikali 4 dan 9 dikali 4, hasilnya itu yang mana yang lebih mendekati? 32 atau 36? Ya, benar, yang lebih mendekati itu 9 dikali 4, yaitu 36. Maka dari itu, 38 dibagi 4, hasilnya 9. Kita tulis di atas 9, lalu 9 dikali 4. Kita kalikan nih 9 kali 4. Tadi 9 kali 4 itu 36 kan? Kita tulis 36, lalu kita kurangkan, maka akan mendapat sisa 24. 24 kita bagikan dengan 4.
24 dibagi 4 berapa ya? Kalian ingat, kalian pasti tahu. 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Ya benar, 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka dari itu 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kita tulis di atas angka 6. Lalu kita kalikan 6 dikali 4. Hasilnya 24, lalu kita kurangkan akan mendapat hasilnya 0. Jika sudah hasilnya 0, maka operasi pembagiannya sudah selesai. Jadi, 384 dibagi 4 itu sama dengan 96. Nah, kita lanjut ke materi PPKN. Ayo kita mengulang kembali bentuk kerjasama yang sudah kamu pelajari. Yuk kita simak cerita berikut. Selesai berolahraga, Cika, Sekar, dan Sally belajar keterampilan membuat donat dengan diawasi oleh ibu guru. Sebelum bekerja, ibu guru berpesan semua anak harus bekerja sama agar mendapat hasil yang baik. Semua anak juga harus berhati-hati saat menggoreng donat. Saat bekerja, Sekar tidak dapat membentuk donat dengan baik. Hasil donat cetakan Sekar berbeda dengan hasil Cika dan Sally. Cika dan Sally tidak mengejek Sekar. Mereka mengajari Sekar bagaimana membentuk donat dengan baik. Ibu guru senang melihat Cika, Sekar, dan Sally. Mereka bekerja sama dan saling menghargai perbedaan kemampuan di antara sesama anggota kelompok. Itulah bentuk kerjasama yang paling baik. Nah, cukup sekian nih materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan Ibu, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.